warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Syafina Syahada dengan 3 digit NIM terakhir 011. Aku dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dan lebih tepatnya aku berasal dari kelas A. Oke, pada kali ini aku akan mewawancarai salah satu orang pebisnis, bisa dibilang dia adalah temanku juga. Dia temen SM aku dulu atau SMK dan dia tuh bener-bener hebat banget. Dia pertama kali menjadi seorang pebisnis itu adalah kelas 11 SMK kalau tidak salah. Dia sudah banyak sekali membuka usaha-usaha kecil-kecilan hingga sampai sekarang dia juga masih membuka usaha untuk menjadi seorang pebisnis muda atau pebisnis pemula. Bisa dibilang pemula, bisa dibilang tidak, tapi nama dia itu sudah lumayan besar di asalku dulu atau di daerah Magelang. Nah, hal yang melatar belakangi aku melakukan wawancara ini adalah aku mendapatkan tugas UTS dari mata kuliah kewirausahaan untuk mewawancarai salah satu pebisnis untuk menanyai beberapa hal terkait usahanya. Oke, so eh, apakah kalian kepo dengan ini siapa ya? Oke, setelah ini temanku akan masuk. A few moments later. Oke guys, ini teman aku udah bergabung di sini. Oke, dia adalah Niha yang seperti aku bilang tadi, dia adalah temanku selama SMK dulu dan dia tuh keren banget. Dia udah uh, punya jiwa bisnis dari SMK tuh dia udah sering jualan dan lain sebagainya. Oke, Niha, kamu boleh kenalan. Oke, halo guys. Kenalin aku Siti Ulini Hayati. Biasanya tuh dipanggil Niha. Udah sih deh, itu aja kenalannya. Oke, Niha, aku juga mau ngucapin terima kasih Niha udah menyempatkan waktu untuk aku wawancarai terkait tugasku ini. Untuk ngomong-ngomong nih Niha, kamu sekarang eh, usaha apa nih? Terus juga aku juga sempet tahu kan, itu tuh sebenarnya kamu yang sekarang usaha apa gitu? Oke, aku tuh ini usahanya tuh di bidang makanan. Itu tuh lumpia. Lumpia namanya itu Semesta Lumpia. Bisa kalau tertarik gitu, apa namanya? Cari-cari di TikTok ataupun di Instagram ada. Oke, coba aku bagiin dulu ya. Oke. Kelihatan nih ya. Nah, ya udah kalau itu aku tuh pakainya Google Site itu untuk kayak katalog gitu loh deh. Oh ini ya ada lumpia ayam suwir, pedas, ori sama ubi ungu. Wah menarik banget nih. Dia bisa dijelaskan nggak ini tuh eh, ide kamu kok bisa mencetus ini tuh gimana? Oke, kayak latar belakangnya gitu ya. Mm-mm. Kok kamu Eh, kepikiran per- bisa mencetus ide eh, pakai lumpia gitu? Ini iya, Instagramnya juga, benar. Nah, oh, iya sih itu ya udah lumayan lah pengikutnya deh. iya keren tahu udah 600 lebih. Wah, pasti dah terkenal ini. Oke, yang latar belakangnya itu kayak aku tuh kayak pengen yang pertama tuh kan ada tuh kayak juragan martabak, terus juragan pisang gitu-gitu ya kayak juragan-juragan gitu kan. Nah, aku tuh kayak apa aku jadi juragan lumpia aja gitu ya. Intinya tuh pengennya tuh pengen jadi juragan lumpia gitu. Kenapa lumpia? Kenapa milihnya lumpia? Karena kalau lumpia itu kan semua anak, semua orang itu kan suka sama lumpia ya, tidak ada batasan-batasannya gitu loh. Segmentasi umurnya itu kayak semuanya tuh pada suka, terus bisa dinikmatin waktunya itu kapan aja, bisa pagi, siang, sore, atau malam. Terus juga tidak terikat sama musim juga kan, kalau kayak es gitu kan ada kalau semisal hujan nggak pada beli es gitu kan. Kalau lumpia kan mau hujan, mau panas itu kan pasti pada beli. Nah, terus karena banyak yang suka sepertinya itu kayak ini bisa dijadikan peluang
buat bisnis. Nah, gitu sih deh. Kalau untuk rasanya kenapa pilih ayam suwir sama ubi ungu tuh, kalau ayam tuh kayak, orang lihat, oh iya ayam nih pasti enak gitu. Terus kalau yang ubi ubi ungu tuh kayak, kayaknya tuh kayak lagi viral-viral gitu loh deh. Terus Oh aku, iya, tahu oh iya tahu. paling bisa membuka, apa namanya, peluang nih dan ternyata iya alhamdulillah PO pertama itu pas launching-nya itu banyak banget pesenannya gitu deh. Wah, aku belum sempet nih cobain karena belum pulang. Tapi aku lihat dari IG tuh, wah menarik banget. Kayaknya next aku harus cobain deh, ha. Siap-siap, Terus, iya benar. oke, terus ngomong-ngomong nih tentang Instagrammu juga dari Semesta Lumpia sendiri dengan pengikut yang udah lumayan. Nah, bagaimana sih cara Niha untuk masarin lumpia ini agar dikenal oleh orang di sana, di sekitar sana gitu? Ya, nah aku tuh kayak, kan sekarang udah ini ya eranya pada digital semua ya Dea. Nah terus aku tuh ini pakainya pemasaran online sama offline. Yang onlinenya contohnya pakai IG itu, IG sama TikTok. Nah IG sama TikToknya itu, mmm, memuat terkait dengan kayak dibuat konten-konten, terus kayak upload pamflet-pamflet, terus, ada informasi harganya juga gitu kan kalau pakai apa namanya, Instagram sama TikTok itu kan kayak pangsanya lebih luas gitu, tidak hanya Magelang aja yang lihat, pasti FYP gitu kan istilahnya. Terus kemudian, selain itu kalau untuk apa namanya, offline-nya itu kan biasanya orang kalau udah pernah beli nih, terus ternyata enak gitu kan, itu pasti Hmm. merekomendasikan sama orang lain. Berarti itu kayak word of mouth gitu loh, dari mulut ke mulut gitu. Terus sama ini pasang apa namanya, pamflet di tempat-tempat umum gitu, kayak ya seperti itu deh. Terus ini apa namanya, kayak bikin story gitu loh, kayak bikin story-story gitu. Di jam-jam ini sih, kami melakukannya biasanya sore, kayak promosinya tuh kayak sore gitu, kan kami sistemnya kayak sistem pre-order gitu loh. Jadi Hmm, semisal, hmm. open PO-nya tuh hari ini, kemudian ready-nya bisa besok atau lusa gitu, Oh itu sih. gitu. Keren juga ini untuk marketingnya udah top top banget nih. Terus oke, mengenai tadi ya dari kamu dari latar belakang juga bahwa sekarang tuh banyak banget kayak juragan martabak gitu. Terus kamu kan pengen jadi juragan lumpia ini. Terus eh, Mhm. itu kan kayak menurutku juga ya, itu eh, kayak martabak yang setipe sama lumpia gitu kan bisa jadi saingan kamu nih Iya, heeh, bener. di dunia apa ini bisnis ini. Nah, bagaimana cara Niha untuk mempertahankan bisnisnya di tengah banyaknya saingan-saingan dan apalagi banyak juga yang produk-produk yang udah terkenal gitu. Itu, untuk mempertahankan kelangsungan bisnisnya terkait dengan ada banyaknya pesaing itu, dari usaha aku, caranya yang pertama, konsistensi dalam rasa ya. Jadi rasa itu kan kayak buat pembeda dari produk-produk lain gitu deh. Terus kemudian, sebelum melakukan usaha itu kan, aku udah riset riset pesaing juga, terus riset harga-harga juga. Jadi ya biar bisa bersaing ya mungkin, harganya dimiringin sedikit gitu, tapi nggak boleh jauh-jauh soalnya kan harus bersaing sehat, gitu sih deh. Sama promosinya kayak digencarin lagi gitu. Terus, kayak sering ngadain promo-promo sih yang menarik orang-orang kan, sebagian besar karena promo itu kan. Wah, kalau ada promo nanti kasih tahu deh aku mau beli nih. Kayak bundling, beli 5 Oke. gratis 10 gitu kan misalkan deh. Wah, rugi gak sih? Oke, terus? Oke, oke, lanjut. Hmm, harga kamu termasuknya juga aku lihat miring ya, apalagi di kalau misalnya di Tembalang sini itu aku juga tadi ya di jalan sempat lihat itu ada yang jualan ya kayak ubi ungu gitu harganya udah menyentuh 10.000 dengan porsi yang kecil sedangkan kamu
dikemas dalam bentuk lumpia bisa harga 2.500. Itu bagaimana cara kamu untuk menentukan harga dari produk kamu itu? Oke, kalau aku kan itu kan berarti masuknya ke harga jual ya, Dea. Nah, harga Mm-mm. jual sendiri itu diperoleh dari harga pokok, nanti dikali dengan 1 ditambah persentase marginnya. Kita mau untung berapa berapa persen gitu. Nah, untuk perhitungan harga pokoknya itu kami nanti ada kayak biaya bahan bakunya kami, hitung tuh. Terus kemudian ada biaya tenaga kerja, aku udah ini sih, ada temen yang bisa diajak bisnis, jadi ada biaya tenaga kerjanya juga udah diperhitungkan, terus ada biaya overhead pabriknya. Kayak selain dari, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja, itu namanya biaya overhead. Nah, terus Mm-mm. itu di total semuanya, nanti akan ketemu harga pokok produksinya, terus nanti bisa dihitung sama marginnya tadi, nanti akan ketemu harga pokok produksi. Nah, semisal nih harga pokok produksinya itu ketemu 1.900 sekian per piecesnya. Nah, terus nanti aku matok, harganya dihitung dari HPP dikali dengan 1 ditambah margin keuntungannya. Itu semisal nanti bisa kita mau jual 2.500 atau berapa gitu. Nah, aku tuh kayak ambil keuntungannya tuh, tidak besar-besar dulu deh, biar usahanya tuh stabil dulu gitu sih kalau aku deh. Proper banget ya. Aku menyimak dengan nih. Wah, ini niat banget nih sampai kamu bener-bener riset harganya, bener-bener kamu hitung serinci itu untuk menentukan harga jual tersebut. Eh, terus cara Nia sendiri untuk ngatur keuangan dari hasil bisnis kamu biar tetap sehat itu gimana? Kayak kamu bagi buat gaji diri kamu sendiri, apalagi tadi kamu juga ada partner ya, jadi kamu juga harus ngegaji teman kamu juga kan, dan untuk nanti bahan baku dan untuk biaya perkembangan produk juga itu gimana nih ha? Oke, kan sebenarnya ini bisnis bareng sama temen-temen ya, jadinya itu kami tuh kayak udah sepakat untuk semisal nih produksi produksi hari ini untungnya semisal 80.000. Nah, 80.000 itu udah bersih, itu Mm-mm. udah yang kayak gaji-gaji tuh udah masuk ke harga pokok produksinya. Nah, terus kan keuntungannya itu kalau dari kami sepakat kayak buat ditabung gitu loh deh, kayak jangan disentuh dulu gitu, Oh, kayak dibedain antara uang pribadi sama uang usaha kita dulu. Soalnya biar nanti, kalau naudzubillah min zaliknya ada, apa ya, semisal mengalami kendala, bisa mm. pakai uang keuntungannya itu, gitu sih deh. Sama ini sih, kayak melakukan pencatatan keuangannya sih biar kayak, bisa dilihat nih, kan, suatu usaha itu bisa dilihat salah satunya dari laporan keuangannya, gitu sih deh. Oke. Oh, menarik nih. Aku jadi pengen berbisnis nih. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari uh, wawancara ini. Kalau dari Oke, Niha sendiri, kunci dari sukses dalam kamu bisnis itu apa? kalau menurut aku tuh ini sih deh, yang pertama pasti kita ada punya goals gitu kan, kayak tujuannya. Jadi, kalau kita punya tujuan tuh pasti kita, eee, melakukan sesuatu itu dengan semangat, terus pasti dengan kerja keras, karena kita untuk mencapai goals-nya itu. Nah, kemudian yang kedua adalah yang penting kita harus tekun, terus, konsisten ya, apa namanya, konsisten melakukan penjualan, terus kemudian, ini, apa namanya, jangan pemalu sih, sama jangan pesimis. Kan pasti banyak orang yang pesimis, "Aduh, bakalan untung nggak ya? Bakalan rugi nggak ya?" Gitu, kayak takut di awal gitu. Itu jangan, kita harus optimis. Terus kemudian kita harus melakukan inovasi-inovasi biar, bisa menarik, biar bisa, memiliki daya tarik untuk para konsumen tuh kayak membeli kembali, repeat order gitu. Terus kemudian, yang paling penting harus berdoa sih deh, semoga laku semoga laku semoga laku gitu. Sebelum jualan tuh kayak bismillah dulu gitu sih. Sama ini, apa namanya, manajemen usahanya harus bagus.
baik itu manajemen kayak operasinya, terus manajemen, keuangannya, kayak tadi, kayak harus, mencatat laporan keuangan biar biar jelas tuh apakah usaha kita tuh untung atau malah rugi gitu. Kalau menurut aku gitu sih deh. Oke, mungkin ini benar-benar the last question yang dari diri aku sendiri, aku juga bertanya-tanya, bagaimana sih kamu punya motivasi, kamu tuh pengen jadi pebisnis? Lihat dari latar belakang kamu yang aku tahu dulu waktu dari zaman-zaman SMK kamu udah bisa bisnis macem-macem tuh. Kayak aku lihat tuh, wah ini anak keren banget ya. Udah dari zaman SMK dia udah berani banget, bahkan kayak bener-bener aku nggak takut buat melihat kerugian gitu ya amit-amitnya, tapi aku lihat sih overall sejauh ini kamu dalam melakukan bisnis bagus banget sih, apalagi kamu juga orangnya suka negosiasi ke orang, terus juga uh, sering meracuni orang-orang untuk beli produk kamu gitu. Kalau motivasiku tuh kayak gini deh, kalau, eee, aku tuh harus melakukan sesuatu supaya bisa dapat income dapat income. Terus kemudian, mmm, apa ya namanya, ini, tidak membuang-buang waktu dan aku harus melakukan sesuatu. Itu tadi sih, karena pengen mendapatkan income, biar bisa buat jajan, terus ya Kak, ya biar bisa kayak mau beli semisal mau beli stick, nah langsung beli, mau beli skincare, langsung bisa beli, gitu-gitu deh. Jadi kayak, nggak mau merepotkan orang tua juga sih, biar langsung pakai uang sendiri. Kalau aku gitu sih deh semangatnya, pengen dapat income pengen dapat income gitu sih, kalau motivasiku sih deh. Semoga aku bisa termotivasi juga ya, biar aku kalau misal mau beli apa-apa nggak perlu mikir, aduh aku cari duit dari mana gitu. Mending berwirausaha sih deh, kan bisa jual jasa, apa namanya, ya jual jasa bisa, apa namanya, selain jualan kan bisa jualan, selain jualan, apa namanya itu, makanan atau minuman atau barang, kan bisa jualan jasa Mm-mm. juga. Nah itu, jualan jasa juga bisa sih. Hmm. Oke deh, nanti aku coba ya Niha. Semoga setelah wawancara ini kamu jadi, eee, apa namanya, punya keinginan, "Aku mau coba ini deh." Ya jadi nggak takut hasilnya tuh bakalan untung atau rugi sih, yang penting kayak pengalamannya, iya kan deh? Amin, amin, amin. Nah, semoga ya, doakan aja ya, semoga ke depannya aku Oke. bisa mencoba usaha kecil-kecilan dulu. Mungkin cukup itu aja nih ya untuk wawancara ini. Aku ucapkan terima kasih banyak karena udah ngeluangin waktu buat aku wawancara juga. Aku mungkin ganggu waktu nih ya istirahat. Apa kamu ada closing statement nih ya? Atau cukup? Boleh deh, yang penting ini sih, bisa berbuat bermanfaat untuk orang banyak dan tidak boleh, merasa takut untuk mencoba, karena dari mencoba kita akan mendapatkan pengalaman. Itu sih dari aku Wih, deh. wih, keren banget. Oke, 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 siap, 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 siap. Oke nih ya, sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak. See Oke you. oke, semoga bermanfaat ya, Dea.